Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Nuraini dari kelas 12 Perhotelan 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 5 yaitu tentang media promosi pemasaran online. Media promosi pemasaran online. A. Hakikat program promosi pemasaran online. Menurut Simanis 2017, promosi menurut para ahli didefinisikan sebagai berikut. 1. Menurut Harvard Boyd, promosi adalah upaya membujuk orang untuk menerima produk, konsep, dan gagasan. 2. Menurut Bond dan Kurtz, promosi adalah suatu informasi, proses menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Menurut Jiptono, promosi adalah bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, atau mengingatkan pasar sasaran atau perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan pada produk perusahaan yang bersangkutan. 4. Menurut Kotler, promosi adalah bagian dari proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar menggunakan komposisi bauran promosi atau promotional mix. 5. Menurut Gito Sudarmo, promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Kesimpulannya, promosi adalah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu perusahaan dengan masyarakat luas. Hal tersebut bertujuan memperkenalkan sesuatu barang, jasa, atau merek perusahaan kepada masyarakat dan sekaligus mempengaruhi masyarakat luas agar membeli dan menggunakan produk tersebut. B. Jenis-jenis promosi pemasaran. Menurut Sandit 2019, jenis-jenis promosi yang bisa dilihat seperti hal berikut ini. 1. Promosi secara fisik. Promosi ini dapat diadakan di lingkungan fisik yang biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu atau event-event khusus yang diadakan di suatu tempat seperti pameran, bazar, festival, konser, dan sebagainya. 2. Promosi melalui media tradisional. Jenis promosi melalui media tradisional dapat berupa via media cetak, koran, majalah, tabloid, dan sebagainya, media elektronik, radio, dan televisi, serta media di luar ruangan, iklan banner, papan reklame, atau papan billboard. 3. Promosi melalui media digital. Jenis promosi melalui media digital mencakup media internet dan sosial media atau jejaring sosial. Hal ini termasuk cara modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi terkini seperti ponsel atau laptop. Berikut ini beberapa contoh promosi yang ada di lingkungan sekitar. 1. Promosi di restoran, misalnya membeli makanan A gratis minuman dingin. 2. Promosi penjualan retail, misalnya beli 2 buah sampo gratis 1 conditioner. 3.
promosi provider telekomunikasi, misalnya telepon 10 menit gratis telepon selama 1 jam ke provider yang sama. 4. Penjualan properti, misalnya beli rumah berhadiah kulkas dan AC. C. Tujuan promosi pemasaran menurut Jonathan 2020. Tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber sebagai berikut. 1. Menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen potensial. 2. Mendapatkan konsumen baru dan menjaga loyalitas konsumen tersebut. 3. Menaikkan penjualan serta laba dan keuntungan. 4. Membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan produk kompetitor. 5. Branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. 6. Mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. D. Sasaran promosi pemasaran. Menurut Sakti 2017, secara umum promosi pemasaran dapat disebutkan secara terperinci sebagai berikut. 1. Seluruh masyarakat konsumen agar mau membeli produk. 2. Para pembeli atau pelanggan produk dari perusahaan tersebut. 3. Para pemakai produk pada waktu sekarang. 4. Masyarakat yang mempunyai daya beli. 5. Distributor dan para agen yang menjual produknya. 6. Pemerintah memerlukan produk dari pengusaha yang bersangkutan. 7. Mereka yang mempunyai kekuasaan dan dapat memerintahkan untuk membelinya. Apabila promosi dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran, diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut. 1. Meningkatnya omset penjualan produk. 2. Mengingatkan para pembeli tentang barang yang akan dibeli. 3. Membentuk motivasi pembelian produk dan patronage motif. 4. Produk menjadi lebih terkenal. 5. Meningkatnya produksi perusahaan. 6. Meningkatnya laba perusahaan. 7. Merencanakan bentuk promosi yang paling efektif dilakukan saat ini menurut Sakti 2017 adalah bauran promosi. Bauran promosi didefinisikan sebagai promosi yang dilakukan dengan membaurkan 4 alat penting dalam promosi, yaitu advertensi, personal selling, sales promotion, dan publicity. Menurut admin Klik Promosi 2017, dalam menyusun sebuah strategi promosi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, meliputi harga promosi, cara berkomunikasi dengan target, serta membuat pesan atau isi promosi yang benar dan tepat. Ketika pertimbangan tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan strategi promosi, meliputi 1. Segmentation, 2. Targeting, 3. Positioning, 4. Messaging. Hal serupa juga diungkapkan oleh Utami 2018 bahwa dalam rangka memaksimalkan strategi promosi, setidaknya ada 7 tahap yang dapat dilakukan sebuah bisnis sebagai berikut. 1. Menentukan target pasar. 2. Menentukan besarnya insentif dan cara partisipasi. 3. Merencanakan pesan. 4. Memilih media. 5. Menentukan durasi promosi. 6. Mengukur efektivitas promosi. Brand awareness adalah kemampuan konsumen dalam mengenali atau mengingat sebuah merek, termasuk nama, gambar, logo,
dan slogan-slogan tertentu yang pernah digunakan oleh brand tersebut dalam mempromosikan produk-produknya. 7. Menentukan anggaran promosi. Kesimpulannya yaitu, promosi pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pemasar untuk memberikan informasi suatu produk dan mendorong konsumen agar melakukan pembelian produk tersebut. Cara dan media promosi ada banyak sekali, bahkan metode promosi selalu berkembang dari waktu ke waktu. Jenis-jenis promosi pemasaran diantaranya promosi secara fisik, promosi melalui media tradisional, dan promosi melalui media digital. Tujuan promosi pemasaran antara lain menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial mendapatkan konsumen baru, dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan, membedakan dan menggunakan produknya dibandingkan dengan produk pesaing, branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan, serta mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.